Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fakib Norado, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Teknik Sipil kelas 2 JJE. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tutorial pembuatan analisis ayakan dan kurva gradasi partikel menggunakan Microsoft Excel. Nah, perlu kita ketahui bahwa analisis ayakan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui distribusi ukuran butiran material seperti tanah ataupun agregat dengan menggunakan beberapa ukuran saringan. Nah, hasil dari analisis ini nantinya akan disajikan dalam bentuk kurva gradasi. Langkah pertama adalah menyiapkan data hasil praktikum ke dalam Microsoft Excel. Data yang digunakan biasanya berupa ukuran saringan dan berat material yang tertahan pada masing-masing saringan. Selain itu, perlu juga dicantumkan total berat sampel, karena nilai tersebut akan digunakan dalam proses perhitungan. Pada contoh soal yang digunakan dalam tutorial ini, data yang tersedia sudah berupa persen lolos, karena terdapat 3 jenis tanah. Maka terdapat 3 kolom persen lolos yang masing-masing mewakili tanah 1, tanah 2, dan tanah 3. Dengan demikian, data tersebut dapat langsung digunakan tanpa perlu melakukan perhitungan dari awal. Namun, apabila data persen lolos belum tersedia, maka perlu dilakukan perhitungan lebih terdahulu, yaitu dengan menghitung persen tertahan, kemudian persen tertahan kumulatif, dan selanjutnya persen lolos yang diperoleh dari 100% dikurang persen tertahan kumulatif. Setelah data siap, langkah berikutnya adalah membuat kurva gradasi partikel. Hal ini dilakukan dengan memasukkan ukuran saringan sebagai sumbu X dan persentase lolos sebagai sumbu Y. Karena terdapat 3 jenis tanah, maka akan dibuat 3 kurva dalam satu grafik. Pada Microsoft Excel, grafik dapat dibuat melalui menu Insert dengan memilih Scatter atau Axis Chart. Pilih yang paling kanan atas. Kemudian, setelah lembar kosong ini tampil di halaman, kita dapat mengklik kanan, lalu select data. Klik Add, beri nama tanah 1. Untuk sumbu X diisi dengan diameter ayakan, dan sumbu Y diisi dengan persen lolos 1. Kemudian add lagi, beri judul tanah 2, sumbu X-nya sama, sumbu Y-nya lolos persen kedua, kemudian add lagi, beri judul tanah 3, sumbu X-nya sama, dan sumbu Y-nya adalah persen lolos ketiga. Klik OK. Maka akan muncul grafik seperti ini. Agar grafik sesuai dengan standar, sumbu X perlu diatur menjadi skala logaritmik dan ukuran maupun urutan ukurannya perlu dibalik. Sedangkan sumbu Y tetap menggunakan skala linear dari 0 hingga 100%. Pengaturan ini penting agar grafik dapat terbaca dengan lebih jelas dan akurat. Langkahnya, klik 2 kali pada angka sumbu X, scroll ke bawah hingga menemukan tulisan logarithmic scale. Centang, dan untuk membalik ukuran dari yang terbesar hingga yang terkecil, klik centang di bawahnya. Kemudian, untuk memperbaiki letak dari sumbu Y-nya, klik 2 kali pada sumbu Y, lalu scroll ke bawah hingga menemukan kata label, lalu pilih Hide. Kita memerlukan urutan sumbu Y dari 0 hingga 100, maka nilai maksimumnya dapat kita ganti menjadi 100.
Setelah kurva terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai D10, D30, dan D60 untuk masing-masing tanah. Caranya adalah dengan menentukan titik 10%, 30%, dan 60% pada sumbu Y, kemudian menarik garis horizontal hingga memotong kurva. Dari titik potong tersebut, ditarik garis vertikal ke bawah hingga mengenai sumbu X. Nilai pada sumbu X inilah yang disebut sebagai D10, D30, dan D60. Untuk mempermudah pembuatan garis horizontal dan vertikal tersebut, saya telah menyiapkan template tabel untuk memplot garis vertikal maupun horizontal dalam mencari nilai D10, D30, dan D60 pada masing-masing kurva. Cara penggunaannya adalah dengan menyesuaikan nilai X pada tabel tersebut sesuai dengan titik perpotongan kurva. Nilai X diambil dari hasil pembacaan grafik pada saat garis 10%, 30%, atau 60%. Dengan cara ini, garis yang ditampilkan akan tepat mengenai kurva sehingga hasil pembacaan nilai D10, D30, dan D60 menjadi lebih akurat. Kita ambil contoh nih, kurva yang ini. Kurva tanah 1. Di sini kita tentukan dulu akan mencari nilai D berapa. Nah, jika kita perhatikan, kurva tanah 1 ini hanya bisa dapat nilai D60 saja. Karena untuk mendapatkan nilai D30 maupun D10-nya, ketika ditarik garis secara horizon, maka tidak akan ada perpotongan antara garis horizon dari 30 maupun 10 ke garis kurva 1. Yang hanya berpotongan adalah 60 saja. Sehingga kita dapat menggunakan tabel tersebut. Kita salin terlebih dahulu. Nah, kemudian kita asumsikan nilai X yang mendekati dengan perpotongan antara dua garis vertikal ini. Dua garis maksudnya, antara vertikal dan horizontal. Jika kita tarik garis horizon ke sini, hingga dia berpotongan dengan kurva 1, lalu kita tarik garis vertikal ke bawah, kurang lebih nanti sumbu X-nya di sini. Kita asumsikan nilai X-nya itu 0,07. Ganti nilai X-nya menjadi 0,07. 0,07. Setelah kita dapat nilai asumsinya, kita plotkan data ini ke dalam grafik. Caranya sama, klik kanan, lalu add, langsung saja ke sumbu X. Untuk yang mendatar, sumbu X-nya itu adalah kolom pertamanya. Kemudian untuk sumbu Y, yaitu kolom keduanya. Oke, add lagi. Kemudian untuk plot garis tegaknya, sumbu X-nya yang kolom pertama juga. Dan yang Y-nya kolom keduanya. Oke. Ini adalah hasil plotnya. Jika kita lihat, perpotongan antara garis horizon dan vertikal itu tidak saling bertemu dengan kurvanya. Sehingga nilai X yang kita asumsikan tadi berarti kurang tepat. Teman-teman harus mencari nilai X-nya sampai dua garis ini tepat berpotongan pada kurvanya. Karena nilai 0,07 tadi kurang tepat, kita harus mengganti nilai 0,07 ini dengan nilai lain. Kita asumsikan lagi 0,075.
Jika kita lihat secara dekat, maka garis horizon dan vertikalnya sudah berpotongan terhadap kurva 1. Begitu cara menggunakan tabel template yang saya buat ini. Untuk mencari nilai D60, D30, dan D10 pada kurva tanah lain juga sama. Kita hanya tinggal mengganti nilai X-nya dengan nilai yang mendekati perpotongan terhadap kurva tersebut. Setelah mendapat nilai D60 pada tanah 1, teman-teman juga bisa mencari nilai D60, D30, D10 pada setiap tanahnya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan nilai pada setiap tanahnya yang bisa dicari, lalu sudah diplotkan ke dalam gambar. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman bisa mempercantik grafiknya dengan mengganti warna. Kemudian, untuk menyesuaikan grafik atau standar grafik analisa ayakan, teman-teman bisa menambahkan batas kerikil, batas pasir, batas tanah lempung maupun tanah lanau. Nah, kemudian setelah kita bisa membuat batas-batas kerikil, pasir, maupun tanah lanau dan lempung, teman-teman juga bisa membuat atau menambahkan batas-batas nomor ayakan. Caranya juga sama seperti mengupload data. Ini adalah template yang sudah saya siapkan. Ini untuk nomor ayakan 4, nomor ayakan 10, nomor ayakan 20, nomor ayakan 40, nomor ayakan 100, nomor ayakan 200. Cara uploadnya juga sama. Kita klik kanan, kemudian select data, add. Untuk sumbu X-nya, itu pasti yang di sebelah kiri atau kolom pertamanya, dan untuk yang sebelah kanan, itu sebagai sumbu Y-nya. Oke kan? Maka akan timbul batas nomor ayakan 4. Selanjutnya, teman-teman bisa buat sendiri ya, untuk membuat batas nomor ayakan 10, 20, 40, 100, hingga 200. Caranya sama, plotkan data, klik kanan, select data. Nah, yang kiri ini pasti untuk sumbu X, yang kanannya itu untuk sumbu Y. Ini adalah hasil grafik yang telah saya edit. Jika teman-teman ingin mengedit warna dari setiap kurva, teman-teman bisa klik 2 kali pada kurvanya, lalu pilih icon yang ini, lalu disinilah tempat untuk mengganti warnanya. Dan jika teman-teman ingin menambahkan judul atau keterangan seperti nomor ayakan 4 dan 200, serta angka-angka untuk batas-batas ayakan, teman-teman bisa klik grafik lalu klik menu format, dan disinilah fitur-fitur untuk menambahkan detail di grafik Anda. Ini untuk menambahkan teks, ini menambahkan garis pembatas atau lain sebagainya, lalu ini untuk mengganti warna. Mungkin demikianlah tutorial pembuatan analisis ayakan dan kurva gradasi partikel menggunakan Microsoft Excel. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami proses pengolahan data hasil praktikum. Terima kasih.